Keasaman air itu penting nggak sih buat budidaya lobster air tawar? Halo, kembali lagi di bahas seputar lobster part 3. Kali ini ditemani oleh saya Butani yang biasanya ada di belakang layar. Kali ini mencoba di depan layar karena banyak yang penasaran. Iya, ya seperti ini bentuknya ya. Baru lahiran 9 hari jadi masih gendut. Langsung aja kita masuk ke materi kali ini. Untuk bahasan lobster air tawar, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pembudidaya lobster air tawar ya. Nomor 1, sebenarnya kapan sih lobster air tawar itu menetas? Nah, biasanya itu lobster air tawar menetas itu saat setelah memijah kawin itu sekitar 40 harian itu baru menetas. Nah, ini menurut jurnal, kita juga berdasarkan jurnal ya, dari jurnal Teknik Budidaya Lobster secara Squadra Carinatus air tawar di budidaya air tawar BPAT Tatelu itu ada warna-warnanya loh. Maksudnya dari 0 hari ke 0 sampai hari ke 40 sampai 40, sekitar 40 sampai 47. Biasanya tuh umur lobster biasanya tuh umur lobster tuh dari 0 sampai 7 hari itu berwarna kuning. Ya, nanti ada gambarnya di sini. Ya. Terus umur 8 sampai 14 hari itu berwarna kuning kehijau-hijauan. Umur 15 sampai 21 hari itu coklat tua, 22 sampai 28 orange, 29 sampai 32 tuh orange bintik hitam tuh mata ya. 33 sampai 39 itu menetas, dan 40 sampai 47 itu turun anak loh, maksudnya udah rontok. Jadi seperti itu penjelasannya. Terus yang nomor 2, pH air atau kadar keasaman air itu penting nggak sih buat budidaya lobster air tawar ini? Nah, semua yang kalau menurut saya sih semua tuh yang kita budidaya lobster air tawar tuh semuanya penting. Ya. Tapi biasanya kan pertanyaan kalau pH tuh biasanya ini, Mas, pH kualitas airnya saya bagus, terus kasihnya tuh pH tuh udah bagus 7 atau 8. Sebenarnya bagus, udah bagus banget sih. Biasanya tuh hampir semua kalau kita budidaya entah itu lobster, ikan lain kayak lele, gurame ataupun semuanya tuh harus sekitar 7 loh. pH itu sekitar 7. Entah itu 6 atau 8, itu mesti semua budidaya itu sekitar 6 sampai 8 lah. Bahkan manusia juga ya, pH ya. air itu semua makhluk hidup intinya pH itu normal. Iya, 7 pH buat normal air minum tuh 7 biasanya. Nah, kalau ada yang 5 sampai 4 itu mesti nggak ada yang bisa hidup lah, ataupun 9 sampai 10 itu mesti itu semuanya tuh mati loh, karena itu mikroba kayak gitu nggak sih, antaranya di laut gitu ya, ada yang hidup, yang hewan-hewan yang kita nggak tahu lah, yang bentuknya aneh-aneh. Iyalah, mungkin lah ada lah, soalnya gitu. Nah, kalau pH itu kan derajat keasaman. Pokoknya tuh kalau ada pertanyaan pH yang bagus itu berapa, itu sekitar 7, udah selesai. 7 untuk semua makhluk hidup. Iya. Ya. Terus ini kalau budidaya lobster air tawar itu bisa dicampur sama ikan lain nggak sih? Nah, kalau saya sendiri sih pakai ikan lain. Biasanya itu saya ada ikan gapi. Sini tuh buat makanin jentik-jentik nyamuk loh. Kalau nggak pakai ikan kecil itu banyak banget jentik nyamuknya. Karena lobster nggak bisa ke atas. Iya, nggak bisa makan ke atas loh. Kan jentik nyamuk itu biasanya hidupnya di permukaan loh, jarang ke bawah. Nah, disitulah kalau kita nggak campur dengan ikan-ikan kecil kayak ikan gapi ataupun cupang, nanti resiko masalahnya. Atau kadang-kadang juga ada yang pakai ikan moli lah. Terus kalau saran sih, kalau saya sih pakai ikan gapi paling bagus, soalnya perkembangannya cepat, terus bisa dijual lumayan, buat ikan hias, bisa buat bayar listrik lah. Iya, bantu-bantu, dan nilainya kan lebih tinggi. Terus juga kalau pakai ikan konsumsi sebenarnya bisa, cuma tuh kan dia lebih banyak makan ya. Iya. Takutnya malah rebutan makanan. Iya, kayak jair, biasanya jair itu rakus banget, ataupun lele malah resiko nanti dimakan lobsternya kalau masih kecil banget. Oke. Iya, jadi predator malahan ya. Nah, iya. Jadi disarankan ikan kecil aja. Yang bukan mulutnya kecil loh, jadinya nggak ganggu pakannya. Selain itu juga buat ngabisin pakan juga ya. Iya, kalau misalnya pakannya nggak habis tuh biasanya kan, kalau kita kan pakainya pelet kan keras, tapi kalau kelama-lamaan kan udah lembek lah.
Nanti kalau berarti kelamaan itu kan berarti sisa pakan. Nah, sisa pakannya itu biasanya dimakan gapi. Iya, jadi kita nggak pernah ngasih makan ikan gapinya. Tapi kita sering panen. Panen tiap hari. Iya. Ya, terus ada pertanyaan lagi nih. Kita kan budidaya lobster air tawar kan nggak selalu di rumah ya. Bisa ditinggal sampai berapa hari sih? Nah, dari pengalamannya kita tuh biasanya tuh dulu pernah kita tinggal tuh 4 sampai 5 hari lah. Waktu itu kita ada kondangan ke Jakarta. Akhirnya kita nggak mau tinggal. Tapi ya sampai rumah tuh nggak apa-apa sih, aman sih, entah itu burayak indukan sih masih aman. Lebih baik tuh kekurangan, menurut saya sih lebih baik jarang dikasih makan daripada kebanyakan makan. Soalnya pengalaman sih kalau banyak sisa pakan jadinya tuh racun. Kalau udah keracunan biasanya tuh banyak kematian. Biasanya penanganannya tuh kita tinggal kuras full aja airnya, terus kita ganti yang baru, udah aman sih. Iya, jadi ketika kita mau tinggal pun kita kasih makannya biasa aja. Iya sih, ya, normal kayak biasa aja, nggak apa-apa. Terus ada lagi pertanyaan terakhir, untuk tempat sembunyi itu idealnya pakai apa sih sebenarnya? Nah, atau ada saran gitu? Kalau saran saya sendiri rekomendasinya tuh pakai paralon yang hitam, yang lebih murah, dan yang putih itu mahal. Biasanya itu pakai ukuran 2 in. Panjang tuh biasanya sekitar 17 atau 20 cm lah, kita potong, terus kita kasih aja ke kolam. Kalau syukur dicata, kalau nggak dicata juga nggak apa-apa sih. Iya, biasanya juga kita bikin tingkat ya, pakai lem. Iya, di lem, biar lebih efisien lah tempat. Iya, luasnya biar bisa susun. Nah, mending nggak pakai paralon, soalnya kalau pakai gendeng ataupun pakai genteng lah, ya genteng ataupun pakai apa namanya bambu itu, kalau gendeng tuh kalau dilempar tuh gampang pecah. Ya, Kalau bambu tuh pengalaman tuh ada dulu yang beli ke sini tuh dari Tegal, saya kan remunisnya pakai paralon, dia pakai bambu. Nah, kemungkinan bambunya tuh masih belum kering, belum biasa masukin ke air loh, jadi airnya tuh butek keruh. Nah, iya, merubah kualitas air. Nah, hari berikutnya mati semua. Nah, paling aman tetap sih pakai paralon, lebih awet. Kalau pakai bambu pun harus ditindihin, susah, ribet kayaknya. Iya, ngambang ya bambu ya. Ngambang. Iya, paralon pun kita juga bisa beli yang bekas. Iya. Yang penting kan masih bisa berfungsi buat sembunyi. Itu yang ukuran yang gede-gede ya. Kalau anakan sih biasanya kita pakai sedotan kita kasih pemberat, biasanya masukin ke paralon. Itu buat yang anakan baru lahir lah. Sedotan pop ice itu yang gede-gede ya. Terus disatuin pakai apa sih? Paralon kecil. dari pemberat. Soalnya kalau nggak pakai pemberat tuh tenang bang. Iya. Sekian dulu video kali ini, pertanyaannya itu dulu. Kalau ada pertanyaan lain atau request video lain silahkan. Terus apa lagi ya? Aku jadi bingung pertama kali di kamera. Ya nanti kalau ada komen-komen di bawah aja ya. Insya Allah nanti kita balas kok. Oke, terima kasih.